Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nafis. Kali ini saya nggak sendirian lagi, karena ditemani sahabat saya yang sudah lama sekali dari Indonesia, yang kebetulan sama-sama sedang berjuang di Jerman juga. Kali ini saya bersama Kak Lina. Halo Kak Lina. Halo, selamat sore. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Lina dan saya ini kebetulan sama-sama tinggalnya di negara bagian Baden-Württemberg ya. Jadi meskipun kita meskipun kita tinggal di negara bagian sama, tapi kita terpisah jarak. Jadi kita kali ini pakai Zoom rekamannya. Iya, benar banget. Walaupun kita sebenarnya pernah tinggal di satu kota bareng ya. Nah, betul. Kak Lina ini sekarang sedang melakukan Ausbildung juga ya? Iya. Jadi saya lagi Ausbildung di kindergarten, apa ya namanya, di TK, di TK di Jerman. Sebelumnya saya pernah Ausbildung di tempatnya Nafis Ausbildung sekarang. Tapi karena saya lebih suka sama anak-anak ya, jadi memutuskan untuk pindah dan mencoba Ausbildung di TK. Kebetulan udah jalan 2 tahun ini, dan enak sih menurut saya, karena karena memang passion saya. Betul. Sama anak-anak. Kembali lagi ke passion masing-masing ya. Benar. Tapi waktu itu pas di tempat kamu Ausbildung itu ya, itu juga banyak pengalaman yang seru sih. Iya, pastinya. Tapi sekarang sama anak-anak kecil, monster-monster lucu. Enggak, bercanda. Sama anak-anak kecil kan lucu-lucu gitu. Walaupun kadang juga anstrengen juga sih. Melelahkan ya, anstrengen ya. Iya, ya namanya kerja, apa sih yang nggak melelahkan. Kak Lina, kalau ada yang tanya nih, Kakak Ausbildung di bidang apa judulnya kalau di bahasa Jermanin? Ausbildung zur Erzieherin. Oke. Itu biasanya gimana Kak? Cari infonya di mana kalau ada yang tanya kayak gitu, biasanya gimana Kak? Jadi sebenarnya Ausbildung zur Erzieherin untuk apa ya namanya bahasa Indonesianya ya, pendidik anak usia dini atau Ausbildung itu ada 2 macam. Klassische Erzieherin, klassische Ausbildung zur Erzieherin, sama Praxis Integrierte Ausbildung zur Erzieherin. Nah, kalau yang sedang saya jalanin ini namanya yang Praxis Integrierte jadi Ausbildungnya itu nggak cuma sekolah aja, tapi sama prakteknya. Jadi saya tuh 2 hari di tempat kerja dan 3 hari di sekolah. Terus kalau yang satunya itu yang Schulische Ausbildung zur Erzieherin, itu bedanya dia full sekolah dan itu nggak dapat gaji dari tempat kerja. Kalau dari saya kan karena 2 hari di tempat kerja, 3 hari sekolah, itu ada gajinya, ada Ausbildungsvergütungnya. Itu cari info itu udah banyak sekarang di internet. Bisa langsung ngelamar ke tempat Ausbildungnya, ke TK-TK gitu. Atau biasanya kan kalau di Jerman itu kan TK itu ada 2 macam, TK milik swasta atau TK miliknya kota. Jadi bisa langsung ngelamar ke kota di mana mau Ausbildung, atau langsung ke, kalau yang privat gitu atau yang swasta ya langsung ke TK-nya itu. Gitu sih. Cari aja sih di internet apa Praxis Integrierte Ausbildung zur Erzieherin. Itu mesti banyak infonya. Kak Lina, dulu gimana Kak syaratnya masuk di Ausbildung zur Erzieherin?
Nah, syaratnya ini yang agak sedikit ribet sih untuk bisa masuk ke Ausbildung yang praksis integrierte Studieren karena syaratnya agak banyak, agak beribet. Yang pasti harus udah bisa bahasa Jerman minimal B2. Terus punya sertifikat ijazahnya itu setara dengan kalau di sini lulusan abitur gitu sih. Karena kalau misal yang lulusan SMA dari Indonesia terus di Anerkennung di sini itu kan nantinya cuma dapat Mittlere Reife. Nah, itu untuk bisa langsung mengikuti Ausbildung ini. Jadi dia harus kalau misal ijazahnya itu Mittlere Reife, itu dia harus mengikuti Beruf College itu kayak setahun persiapan buat Ausbildung itu. Jadi kalau kayak kuliah tuh istilahnya student college atau itu namanya. Hochschulreife. Tapi kalau kayak mau kuliah itu kan dia harus student college dulu kan. Betul. Nah itu jadi kalau misal ijazahnya Mittlere Schulreife itu dia harus Beruf College dulu setahun. Yang itu kalau untuk orang asing atau untuk Ausländer itu susah karena setahun itu nggak bakal digaji. Tapi kalau udah punya Hochschulreife atau yang setara abitur gitu, itu bisa langsung mengikuti praksis integrierte Ausbildung. Tapi syarat yang lain itu harus punya pengalaman praktik di TK atau dengan anak-anak gitu minimal 6 minggu. Gitu sih syaratnya. Tapi kebetulan karena aku dulu sempat FSJ juga dan FSJ-ku itu di di Wonheim buat anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka menerima itu sih. Jadi aku nggak harus praktik 6 minggu lagi gitu. Terus syarat-syarat yang lainnya itu sebenarnya tiap sekolah tuh beda-beda ya. Karena sama sih kayak Ausbildung di tempat-tempat lain setiap perusahaan, setiap TK, setiap sekolah itu mereka punya Zugangsvoraussetzung yang beda-beda gitu. Terus kalau daftarnya itu juga daftar sekolahnya tuh gimana ya? Ada banyak TK yang tidak punya kooperasi dengan sekolah. Jadi kita harus cari sekolahnya sendiri. Dan tiap sekolah itu juga nantinya jadi secara gambaran umumnya aja yang pasti harus punya sertifikat bahasa Jerman, harus punya ijazah yang udah di Anerkennung, sama udah punya pengalaman di TK atau sama anak-anak minimal 6 minggu sih. Itu yang syarat dasarnya. Oke. Gitu. Terus kalau sekolahnya itu dulu tuh pas aku daftar itu ya, itu aku nggak namanya daftar itu kan ke banyak tempat gitulah, banyak, jadi beda-beda. Aku dulu tuh ada banyak pengalaman, ada TK yang benar-benar bilang ya harus dapat sekolah dulu baru nanti dapat tempat kerjanya. Terus ada juga yang ini sekolahnya sekolahnya harus di sini gitu, udah ada kooperasi gitu. Nah kebetulan di tempatku kerja itu udah ada kooperasi langsung sama sekolah. Jadi dulu aku ngelamar ke tempat kerja dulu, terus ada wawancara, ada probetak gitu. Terus sama orang TK-nya dia bilang gini, kalau kamu mau Ausbildung di sini, sekolahnya di sini, kamu nanti harus kirim lamaran lagi ke sana gitu. Nanti kalau udah dapat tempat sekolah, baru bilang ke tempat
kerja lagi, jadi nanti baru diurus apanya vertrag dan lain-lainnya gitu sih. Jadi tetap yang pertama cari sekolahnya dulu ya, baru cari agenturnya gitu ya, atau perusahaannya gitu. Lebih baik bisa langsung cari dua-duanya sih, langsung jadi reguler. Kalau misal kayak udah tahu aku mau Ausbildung di Stuttgart misal, ya udah kirim kirim lamaran ke tempat kerja sebanyak-banyaknya aja. Terus sama reguler sama kirim lamaran juga ke sekolah gitu. Jadi kan nanti bisa dapat 2 langsung gitu. Atau siapa tahu tempat kerjanya udah ada kooperasi sama sekolah, jadi nggak harus pusing-pusing cari sekolah. Mantap. Terus gimana Kak? Kalau tadi kan gambaran ini teman-temannya gimana kalau di di Ausbildung Erziehern. Ini Erziehern atau Erziehern kan tetap sekolahnya satu tempat ya. Bebas kan, nggak harus Erziehern kan, nggak ada syarat jenis sekolah. Enggak. Okay. Jadi kalau di tempat kerja aku kebetulan TK aku tuh gede. Itu ada 160 anak lebih. Ada, jadi di keseluruhan itu tuh ada banyak yang lagi Ausbildung gitu. Ada sekitar berapa ya, 8 kalau nggak salah, tapi beda-beda tahun gitu loh, kayak aku di tahun kedua, terus ada yang baru di tahun pertama, terus ada yang di tahun ketiga. Terus kalau di tempat sekolah aku itu ada 2 kelas, maksudnya seangkatan aku itu ada 2 kelas. Nah, satu kelas itu ada sekitar 28 siswa. Siswanya itu banyak datangnya dari beda-beda tempat kerja. Ada yang dari TK yang privat, yang swasta, ada juga yang TK dari kota gitu, yang dimiliki Stadt. Yang miliki negara ya? Negara apa kota kalau gitu Kak? Kota ya. Kota. Terus kalau yang dipelajari itu materinya biasanya apa aja Kak? Kalau Ausbildung sebagai Erziehern banyak sih, menarik banget itu tentang perkembangan anak. Yang pasti perkembangan anak itu gimana dari umur 0 sampai 14 tahun, karena sebagai Erziehern itu nggak cuma di TK sih sebenarnya, ada juga di Hort itu jadi kayak anak-anak kalau udah selesai sekolah sebelum pulang ke rumah. Jadi kan gimana ya, istilahnya kalau dari sekolah itu kan misal pulang jam 2 tuh, mereka nggak langsung pulang ke rumah, tapi ke tempat penitipan, bukan penitipan ya, jadi kayak ke Hort dulu di situ sampai nanti baru dijemput jam 4. Nah itu kan di situ mereka udah gede-gede ya, anak-anaknya udah di sekolah gitu. Jadi yang kita pelajari ya pendidikan anak benar-benar dari usia 0 dari bayi baru lahir itu sampai 14 tahun. Nah itu perkembangannya gimana, itu yang sebagai basicnya. Terus ada juga bagaimana kita mendidik anak. Terus kayak dasar-dasar hukum gitu juga, maksudnya kayak hukum mengenai anak gitu kita juga pelajari sih. Terus selain itu ada bahasa Jerman, ada bahasa Inggris, ada musik, ada seni, ada olahraga gitu sih. Seru sekolahnya seru. Kalau tempatnya Kak Lina itu yang anak-anak umur berapa sampai berapa tahun? Di aku kebetulan ada di Elementar Bereich, itu anak-anak umurnya dari 3 sampai 6 tahun. Kalau yang kayak kripe gitu juga sekolahnya Erziehern? Iya, jadi kripe
itu untuk baby-baby dari umur 0 sampai 3 tahun. Jadi sebagai Ersierin itu sebenarnya tempat kerjanya itu luas. Ada di Kinderkrippe, itu ya yang seperti aku bilang tadi dari umur 0 sampai 3 tahun, terus di TK Elementar Bereich itu 3 sampai 6 tahun, terus di yang Hort, yang sekolah gitu, itu dari umur 6 sampai 14 tahun sih. Terus selain itu bisa juga kerja kayak di SOS Kinderdorf atau di Wohnheim, atau rumah untuk anak yang berkebutuhan khusus gitu juga bisa. Berarti tetap kayak sekolahnya, walaupun untuk orang-orang yang berhindar mention gitu, tetap sekolahnya juga di Ersierin gitu ya? Ersierin. Iya, sama. Kalau dilihat dari teman-temannya Kak Lina ya, yang sekarang 28 tadi, itu berapa orang yang orang Jerman asli, berapa orang yang orang punya background migrasi gitu? Kalau di kelasku ya 28 orang itu mereka gimana ya, mereka semuanya selain aku, mereka lahir di Jerman semua. Walaupun latar belakangnya dari banyak negara, tapi kebanyakan memang ya semuanya sih selain aku, jadi kayak aku ngerasa sendirian di kelas sebagai Auslander gitu. Tapi baik-baik sih orangnya. Dan kebetulan di kelasku itu masih muda-muda semua. Kebetulan kan karena aku memang maksudnya kan aku memulai Ausbildung itu di umurku yang ke berapa coba, 27 kalau nggak salah sebagai Ersierin ya. Nah, jadi di kelasku aku yang paling tua. Teman-temanku tuh masih kayak 18 tahun, 19 tahun, 22, 23 kayak gitu sih. Tapi ada di kelas lain, kan ada 2 kelas ya yang punya aku. Nah, di kelas lain itu ada juga yang ibu-ibu itu udah umur 55 tahun. Wow. Beliau memulai Ausbildung lagi. Terus ada juga bapak-bapak yang umurnya berapa ya, itu 45 kalau nggak salah atau 50. Itu beliau juga memulai Ausbildung lagi. Nah, di kelas sebelah, kelas satunya itu Altersunterschied-nya tuh ini banget, memang dinamik banget. Ada yang masih muda, ada yang seumuran aku, terus ada yang memang sudah maksudnya udah umur 50, 55 kayak gitu. Itu mulai Ausbildung. Tapi memang kan nggak ada batasan umur ya waktu pendaftarannya? Nggak ada. Bebas, santai. Dan santai sih. Gimana? Sekolahnya Sekolahnya enak banget. Jadi karena di sekolah itu kita juga belajar tentang perbedaan. Jadi nggak ada diskriminasi, nggak ada yang memandang sebelah mata atau kayak gitu, nggak ada. Saling membantu, saling menerima, saling mensupport gitu. Keren. Kalau peminatannya sendiri gimana Kak, Ausbildung di bidang Ersierin? Untuk orang Jerman itu gimana ya, karena ini mangel beruf sih, kayak Krankenpflege gitu kan. Jadi nggak maksudnya ya sebenarnya banyak yang mau Ausbildung, yang mau kerja gitu, tapi tetap aja masih unterbesetzt, masih banyak banget dibutuhkan Ersierin. Karena nggak semua orang bisa tahan banting istilahnya dengan
teriakannya anak-anak di TK gitu, karena TK di sini kan beda ya sama di Indonesia. Jadi aku ceritain deh, TK di sini kalau di Indonesia itu kan TK itu teratur ya, maksudnya mereka udah kayak disekolahkan pagi itu masuk salaman, terus ada ritual-ritualnya kayak belajar apa bersama, belajar doa bersama, belajar lipat kertas kayak gitu. Mereka kan bersama-sama ya kalau di Indo, atau setidaknya waktu aku dulu di TK sih gitu di Indo. Jadi kayak udah kayak di sekolah. Nah kalau TK di sini itu anak-anak tuh dibebaskan untuk bermain. Jadi benar-benar dibebasin. Kerjaannya anak-anak itu ya bermain gitu. Jadi sebagai archer itu kita menemani anak-anak dalam perkembangannya, gimana mereka bersosialisasi, gimana mereka mandiri, gimana mereka belajar belajar dalam segala hal itu kita mendampingi aja gitu loh. Jadi kayak nggak ada kayak kita bilang, yuk sekarang kita bikin kerajinan tangan, semuanya harus ikut gitu, nggak sih. Jadi kalau misal kayak aku pengen bikin sesuatu gitu ya, aku tanya ke anak-anak siapa yang mau bikin topi misalnya gitu, paling ada 5-6 anak gitu yang mau, yang lainnya ya mereka tahu mereka mau main apa, mereka mau ngerjain apa gitu sih. Jadi kemandirian yang dilatih sama sosialisasinya gitu. Kalau boleh ngintip ya, gimana sih plan-nya dalam sehari itu? Mungkin dari jam berapa sampai jam berapa ngapain? Kalau dalam sehari itu biasanya di TK ngapain aja kalau memang kayak nggak ada fest kayak yang mungkin kita alami waktu di Indonesia. Aku contohin di tempat aku aja ya, karena di TK-TK lain kan mesti beda kan, mereka punya ritualnya masing-masing. Nah kalau di aku itu anak-anak itu datang mulai dari jam 7:30 sampai 9:30, itu mereka bebas mau datang jam berapa aja. Terus habis itu dari jam itu mereka boleh sarapan. Tapi terserah, kalau mereka udah sarapan di rumah, nggak mau sarapan lagi ya bebas gitu. Tapi kalau ada yang mau sarapan, boleh sarapan. Nah yang lainnya itu mereka bermain, bebas mau main apa aja bebas. Itu sampai jam 11. Nah di situ itu dari maksudnya dari jam 7:30 sampai jam 11 itu kita kadang ada ungebot gitu sih, maksudnya kayak kita bildung ungebot, kayak mau bikin kerajinan tangan atau mau olahraga, atau misal ada acara jalan-jalan di hutan atau jalan-jalan ke Spielplatz kayak gitu, itu bisa juga. Terus jam 11 itu nanti ada Morgenkreis itu di mana anak-anak, maksudnya sekelompok satu regu, satu kelas istilahnya gitu. Sekelas itu ada sekitar 15-16 anak. Itu kita duduk bareng, terus kayak kita belajar aja sih, kayak ini tanggal berapa, ini hari apa, terus musim apa, cuacanya gimana. Atau kalau misal ada yang ulang tahun gitu ya, kita ngerayain ulang tahun di Morgenkreis itu. Terus setelah itu ada Gartenzeit, jadi sekitar 1,5 jam itu kita keluar ke garten. Jadi anak-anak bermain lagi di luar. Jadi kayak bisa main dengan mau sepedaan, mau panjat-panjatan, main pasir, perosotan kayak gitu. Itu sekitar 1,5 jam. Gartenzeit egal cuacanya mau seperti apa, mau hujan, mau salju, mau panas,
itu anak-anak udah terbiasa, mereka siap dengan segala macam cuaca, itu kita harus keluar. Terus setelah garden kita masuk, ada makan siang. Jadi kita makan siang bareng, ada ritualnya, maksudnya kayak ya sama kayak kalau mau makan itu ada doanya dulu. Terus anak-anak udah mandiri, mereka makan sendiri pakai sendok garpu, pisau kayak gitu. Kita sebagai kasir ya cuma beglahitung aja sih, sama kalau misal anak-anak nggak, maksudnya kayak tish manirnya belum begitu benar ya kita benerin gitu. Terus habis makan siang itu Ausruhenzeit, jadi Entspannung. Jadi kita kayak dengerin musik klasik atau dengerin Hörbuch kayak gitu, atau kita bacain buku gitu selama kurang lebih setengah jam. Jadi kayak walaupun anak-anak tuh kan kalau udah main itu kan riweh banget ya. Nah, jadi ada waktunya juga untuk Entspannung dulu lah, biar nggak terlalu riweh lagi. Nah, setelah itu ini mereka main lagi, terserah bebas anak-anak mau main apa, mau ngapain. Terus sekitar jam 2:30 gitu ada snack, jadi makan lagi, tapi makan cuma snack gitu. Udah habis itu paling dijemput sih, kadang ada yang udah jam 2 dijemput, ada yang 2:30 dijemput, atau ada yang jam 4 atau 4:30 baru dijemput gitu sih. Terus itu biasanya satu erzieher atau erzieherin itu tanggung jawab berapa anak gitu nggak? Kayak gitu enggak sih? Ada sih itu aturannya. Jadi untuk satu erzieher itu maksimal kalau nggak salah ya sekitar 6-8 anak. Oke. Tapi kalau di tempat aku itu tergantung, karena di tempat aku itu kan inclusion, jadi ada anak yang berkebutuhan khusus juga. Kita lihat anak berkebutuhan khususnya itu gimana, dia punya epilepsi apa enggak. Kalau misal punya epilepsi atau mungkin berkebutuhan khususnya yang memang agak susah gitu, itu ada juga yang 1:1 Betreuung, jadi kayak satu anak satu erzieher gitu sih. Itu ada juga, tergantung sih. Tapi kalau misal yang anak-anak normal gitu, itu satu erzieher itu untuk 8 anak. Mantap banget ya. Tapi kalau di tempat aku kebetulan ya, tapi ya karena memang ada anak yang berkebutuhan khusus juga, itu satu kelas itu kan ada 16 anak. Kita ada 3 erzieher-erzieherinen, terus ada 1 FSJ sama aku 1 Azubi. Biasanya gitu. Kalau Ausbildung erzieher ini tantangan atau hambatannya apa aja? Tantangannya karena sekolah sama kerja itu kan bebarengan. Jadi kayak 2 hari kerja, 3 hari sekolah, itu emang bener-bener harus bagi waktunya, harus pinter, karena kan di sekolah kan juga ada tugas-tugas gitu kan yang harus dikerjain. Terus kadang tugasnya itu harus dikerjain di tempat kerja juga, maksudnya kayak dipraktekin gitu kan. Jadi itu sih benar-benar bagi waktunya, sama manajemen waktu, manajemen pikiran gitu sih. Gitu. Tapi enaknya ada plusnya juga, walaupun minusnya ya kan sekolah sama kerja barengan, tapi plusnya itu apa yang kita pelajari di sekolah itu bisa langsung dipraktekkan di tempat kerja. Atau sebaliknya, apa yang kita pelajari waktu praktek, maksudnya kayak kan semua teori itu nggak sesuai sama prakteknya ya kadang. Itu bisa juga terus nanti dibicarain di sekolah, ditanyain di sekolah kayak gitu sih.
mantap banget. Kalau Ausbildung als Erziehung gitu ada ulangan-ulangan gitu nggak sama gitu? Ada banyak. Okay. Ada ulangan apa? Ulangan itu biasanya setiap sebelum Natal kayak gini ya, itu biasanya semuanya ulangan, semua mata pelajaran itu kayak tiap hari itu ada ulangan. Nah itu jadinya kan Senin Selasa kerja, Rabu Kamis Jumat ada ulangan kan, pusing kan. Ada gitu. Selain ulangan itu juga ada kayak kita harus bikin apa ya namanya, bikin esai kayak gitu-gitu juga ada. Mantap. Mirip kuliah sih sebenarnya malahan kalau menurut aku. Selain apa, tapi kalau PR sih kadang nggak ada ya, jarang ada PR. Tapi kalau ulangan, terus tugas-tugas kayak bikin laporan apa kayak gitu itu banyak. Terus nanti kelulusannya seperti apa? Ujian atas Ausbildung Erziehung ini? Ujiannya ya. Ujian akhir gitu lah. Ujian akhir. Kalau setahu aku tiap Bundesländer, tiap kota itu, tiap sekolah itu juga beda-beda. Tapi aku ceritanya di tempat kerja aku ya, jangan digeneralisasikan. Setahu aku aja di tempat aku gimana. Di tempat aku itu nggak ada ujian praktek karena dalam Ausbildung selama 3 tahun itu aku ada praksis besuh. Praksis besuh itu setahun 2 kali. Jadi di situ guru dari sekolah itu datang ke tempat kerja aku, terus di situ beliau ngelihat aku praktekin apa ya, kayak aku bikin Angebot, Bildungsangebot gitu, misal kayak Sportangebot atau musik Angebot kayak gitu. Nah itu kan itu 2 kali dalam setahun itu dinilai, terus nanti nilainya itu nilai keseluruhan selama 3 tahun itu jadi nilai praksis aku. Jadi nggak ada ujian praktek lagi. Terus ujian tulisnya itu aku harus bikin Facharbeit. Facharbeit itu kayak skripsi. Jadi bikin skripsi, ya bukan skripsi sih, ya Facharbeit namanya, tapi mirip-mirip skripsi gitu. Terus ada Mündliche Prüfung, itu nanti dari Facharbeit itu dipresentasikan jadi kayak ujian skripsi gitu sih. Itu berapa menit ujian tulisannya itu? Yang Facharbeit? Belum tahu. Aku belum. Mantap. Ini udah mulai nyicil karena belum. Belum karena dari sekolah juga belum dikasih tahu sih Facharbeitnya itu nanti bentuknya gimana, aku harus nulis apa aja kayak gitu, itu belum dikasih tahu, belum ada persiapan. Sama sekali berapa halamannya juga belum tahu ya yang bakal. Sama sekali belum tahu. Jadi kayaknya nanti bakal mendadak. Terus kalau di TK di Jerman itu kan sekolahnya nggak pakai seragam ya? Enggak. Ya. Enggak ada seragaman. Kalau di kita mulai dari ada TK sekolah gitu nggak ada seragam. Jadi anak-anak tuh bebas mau pakai baju apa aja. Emang sih kayaknya di sekolah di Jerman nggak ada yang pakai seragam deh kayaknya ya. Iya, jadi di TK pun gitu, anak-anak bebas sih pakai baju apa aja, yang penting menyesuaikan cuaca. Karena apalagi sekarang lagi kayak musim dingin gini kan, harus hati-hati sama baju yang dipakai, soalnya kalau terlalu terbuka gitu ya, atau cuma pakai t-shirt gitu kan dingin ya, nanti anak-anak gampang sakit sih. Terus kalau di Jerman itu ada nggak sih kayak pelajaran kayak baca, tulis, hitung gitu-gitu, ada nggak? TK-TK di TK nggak ada. Di TK nggak ada. Jadi emang benar-benar TK di Jerman itu beda banget sama di Indo kan. Bener, kalau di Indo kan dulu udah mulai belajar baca tulis ya.
Kalau di sini malah kita nggak boleh ngajarin, atau setidaknya di tempat kerja aku itu benar-benar ada aturan kita nggak boleh ngajarin anak-anak nulis. Kalau mereka udah bisa nulis, mau belajar di rumah ya silakan, tapi kita sebagai archerin nggak boleh ngajarin nulis, karena nanti mereka belajar nulis itu sebenarnya di kelas 1 SD diajarin nulis sama gurunya, dan setiap guru itu punya cara masing-masing gimana ngajarin anak nulis. Takutnya kan kita ngajarinnya beda sama gurunya, itu malah jadi bikin anak-anak kan. Yang pasti itu sebenarnya di TK di sini itu dididiknya itu bagaimana mereka bersosialisasi dengan anak-anak lain, sama bagaimana mereka belajar mandiri dan percaya diri. Keren banget. Beda banget sama di Indonesia. Terus ya, meskipun di TK itu nggak ada pelajaran calistung gitu ya, biasanya kan tetap ada nggak kayak orang tua yang ngajarin anaknya di rumah sendiri gitu, atau anak-anak udah sejak dini udah bisa baca atau dilatih di rumah gitu, bisa ada nggak ini gitu? Ada. Jadi kadang ada juga orang tua yang datang ke kita terus bilang, kapan anak-anak diajarin nulis? Kok anak-anak belum diajarin nulis? Kenapa nggak ada pelajaran nulis di sini? Terlebih orang tua yang berasal dari budaya lain kayak Auslander gitu juga. Itu kan kalau misal kayak dari Asia atau dari Afrika kalau nggak salah, itu kan juga mereka udah diajarin nulis dari kecil kan. Jadi banyak juga pertanyaan kayak gitu. Terus kita mencoba menjelaskan kalau di Jerman ya belajar nulis itu di kelas 1 SD gitu. Tapi kalau misal orang tuanya ngajarin gitu ya silakan. Dan ada maksudnya ada beberapa anak yang udah bisa mulai nulis alfabet atau setidaknya nulis namanya sendiri gitu sih. Tapi kalau kayak mereka nulis itu di sekolah tetap nggak apa-apa, meskipun belum diajari, tapi mereka nulis atau gambar nama mereka atau kayak gitu nggak apa-apa, atau nggak boleh sama sekali, dilarang gitu? Itu nggak apa-apa sih, tapi nanti paling terus diajarin teknik penulisan yang lain nanti sama gurunya. Kan ada tulisan tegak bersambung juga kan kalau di SD gitu. Kayaknya orang Jerman tuh mereka banyak kan nulis pakai tegak bersambung, bahkan yang sudah dewasa juga nulisnya tegak bersambung. Pelajaran zaman dulu itu ya? Pakai kertas buku bergaris-garis banyak sekali itu ya? Oh iya, aku sempat lihat itu anak-anak kelas 1 SD kayak gitu, mereka bahasa Jerman ya pelajarannya nulis. Itu mengingatkanku pada pelajaran itu juga dulu di di SD. Dulu kan juga kita belajar nulis tegak bersambung juga kan. Betul. Itu pun aku ingatnya itu juga kita SD kan nulis kayak gitu. Aku lupa, tapi kalau nggak salah tuh pokoknya SD emang udah diajarin baca tulis sih. Aku ingatnya pokoknya Budi gitu deh, kan zaman SD kita. Nama saya Budi. Oh gitu. Iya sih, enggak, di sini enggak. Oke. Ada nggak pengalaman menarik gitu selama jadi Ausbildung als Archerin ini yang bikin wow banget atau wah ini bagus banget kalau diterapin di Indo gitu? Pernah gitu pikiran gitu nggak? Banyak, pengalamannya banyak, kayak sebenarnya algemein TK di sini, maksudnya bagaimana kita mendidik anak gitu ya, bagaimana maksudnya di TK-nya gitu. Itu sebenarnya aku pikir harusnya di Indo juga gini, maksudnya anak-anak tuh kan karena masih kecil ya, jangan terlalu dipaksa untuk udah yang belajar baca nulis, belajar menghitung kayak gitu.
atau apa ya, kayak mereka kan kalau di TK di Indo itu kan anak-anak ya udah duduk di meja, harus duduk di meja lagi. Duduk di kursi, ada meja, harus diem gitu kan. Itu kalau di TK di sini apa ya, anak-anak benar-benar dibebasin sih bagaimana ya. Jadi bagaimana anak-anak itu belajar bersosialisasi itu terpenting banget. Bagaimana mereka hidup dengan sesama. Ya menurutku itu juga maksudnya diterapin di Indo, bagaimana anak-anak itu mengungkapkan pendapatnya secara bebas. Mereka ikut terlibat dalam menentukan sesuatu. Kayak misalnya nih, ruangannya kayak begini, mau dibuat apa kayak gitu, mau dimasukin mainan apa aja kayak gitu, atau misal mau buku baru apa kayak gitu tuh anak-anak dilibatin dalam setiap hal. Itu penting juga. Jadi anak-anak tuh dari kecil tuh udah mandiri, udah percaya diri, mereka bisa mengungkapkan pendapat kayak gitu. Itu penting menurut aku, dan itu bisa tuh dilakuin di Indo. Maksudnya anak-anak diajarin gitu juga, percaya dirinya, terus mengungkapkan pendapatnya, terus berani bilang tidak. Itu yang sering banget kita ajarin. Jadi anak-anak di sini kalau misal mereka nggak mau main sama temennya, ya stop, enggak kayak gitu, 9. Atau misal dinakalin kayak gitu kan, dinakalin, ya si anak tuh harus benar-benar bilang 9, nee, ich möchte das nicht, das ist doof, atau 9, ich möchte das nicht, kayak gitu. Itu penting tuh dari kecil, stop dan 9. Gitu sih. Terus aku sempat punya pengalaman juga yang bukan di TK. Sebagai Algerian kan aku bilang ya, tempat kerjanya kan, dunianya kan luas gitu. Aku sempat ada di Jugendfarm. Jadi itu tuh tempat berkumpulnya anak-anak. Di situ anak-anak bebas bermain, terus belajar, ataupun di situ ada banyak hewan peliharaan gitu, ada kambing, ada ayam, ada kelinci, ada bebek kayak gitu. Nah itu anak-anak belajar memelihara hewan-hewan itu. Tapi itu untuk anak-anak yang udah gede sih, maksudnya kayak mulai dari umur 6 tahun sampai 14 tahun gitu. Itu Jugendfarm itu punyanya kota. Jadi yang punya tuh kota. Jadi emang kota itu nyediain wadah tempat bermain untuk anak-anak bermain dan belajar. Nah, di situ aku juga punya pengalaman yang wow gitu loh. Maksudnya kayak anak-anak umur segitu udah mandiri banget ya. Mereka udah bisa ini itu ya, kayak gitu loh. Itu juga aku sempat brush banget sih. Jadi setelah sekolah gitu, anak-anak datang ke situ, terus mereka tuh tahu harus ngapain. Kayak oke, aku kasih makan kambing, aku bersihin kandangnya, atau kelinci kayak gitu-gitu. Terus mereka bangun istilahnya bangun rumah pohon kayak gitu, mereka bangun sendiri. Jadi kayak dari kayu, pakai gergaji apa segala macam tuh, mereka semuanya tuh udah bisa mandiri banget. Keren. Seru banget. Terus aku penasaran nih ya, kalau di Jerman gitu ya, gimana? Apakah anak-anak itu selalu mendengarkan? Atau bagaimana Jerman mengajari anak-anak itu untuk biar anak-anak itu bisa mendengarkan dengan baik? Enggak kayak gitu kalau bahasa Jawanya mungkin ya. Kayak gitu. Enggak. Namanya anak-anak. Enggak semuanya dengerin. Ada juga yang
apa ya, kayak istilahnya bahasa Jawanya dendeng. Mereka nggak mau dengerin, nggak mau merhatiin kayak gitu. Itu banyak, tapi kita sebagai, ya itu kan tugasnya kita sebagai arsirin ya, gimana kita bisa mendidik anak agar mereka juga patuh sama aturan gitu, bersosialisasi, tapi mereka nggak boleh semaunya sendiri. Nah itu kita harus benar-benar apa ya, tegas ke anak-anak itu aturannya apa. Terus kalau misal mereka nggak menepati aturan, itu kan ada strafe kayak gitu. Nah itu nanti konsekuensinya apa. Kalau misal anak-anak itu nggak mau dengerin kayak gitu ya, kalau aku sih biasanya gini, kenapa dia nggak mau dengerin, permasalahannya apa, dia lagi apa, lagi sibuk main atau lagi konsentrasi atau maunya mau main terus atau apa kayak gitu. Aku lihat dulu dia lagi apa, terus habis itu ya udah sih ngomong baik-baik sama si anaknya, kok kamu nggak mau dengerin, kenapa kayak gitu kan, atau dijelasin baik-baik. Misal mereka disuruh duduk dulu, apa maksudnya kayak berhenti bermain dulu, duduk dulu, terus dijelasin kayak gitu sih. Tapi ya nggak semuanya segampang itu. Kadang juga, maksudnya kadang kayak berantem sama anak-anak tuh aku juga pernah. Jadi kayak anak-anak tuh bener-bener yang pernah tuh, mereka namanya anak-anak, mereka itu selalu mencoba mencoba ini apa, seberapa jauh sih mereka bisa seberapa jauh mereka bisa apa ya namanya, mereka bisa melakukan sesuatu yang nggak disukai orang dewasa gitu loh. Maksudnya seberapa jauh mereka bisa nakal gitu kan. Gitu. Nah mereka tuh seneng banget kayak nguji kesabaran RJR ini tuh, mereka tuh pinter-pinter itu. Jadi ya udah, kadang kayak ada harus schimpfen sama anak-anak. Kadang kalau aku udah nggak sabar ya udah suara aku tinggi gitu kan, atau kalau nggak biasa aku pakai bunyi lonceng gitu kan, kling kling kayak gitu kan. Terus kalau mereka udah dengar suara itu kan, mereka kan mesti diam dulu, terus baru aku bisa bilang aku bilang, kok ini rame banget, kok ini gini, ini toh kalian bisa ini nggak agak ruih dulu nggak, kayak gitu. Itu sih. Tapi ya ada juga anak-anak bandel gitu ya. Di semua negara deh ada anak bandel. Di semua negara ada anak bandel. Lah, yang aku pernah Oke, lanjut. Kadang kalau ada anak bandel gitu susah. Sempet kemarin itu bener-bener 2 anak itu nguji kesabaran aku banget pas di garden kayak gitu kan. Mereka ngelakuin segala macam, mereka sampai guling-guling di pasir itu. Sampai aku bilang, ya udah kalian masih mau di garden, ya udah aku temenin, tapi kalian nggak bisa bareng-bareng makan sama anak-anak yang lain gitu kan. Mereka teriak-teriak segala macam gitu kan. Ya udah aku pura-pura naik aja ke atas gitu kan. Ya udah kalau kalian mau di bawah terus nggak mau dengerin aku, ya udah aku ke atas, tapi aku pura-pura aja gitu. Ya ujung-ujungnya ya namanya anak ya nggak mau ditinggal ikut kayak gitu juga ada. Atau anak bandel tuh ya misalnya mereka ada aja lah nggak menaati peraturan. Misalkan ada mereka boleh bermain sesuka hati di sebuah ruangan, ada Toberaum namanya buat Toben gitu kan. Maksudnya kayak di situ anak-anak tuh benar-benar boleh main apa aja, boleh lompat, boleh lari-larian, terserah mau ngapain. Tapi walaupun terserah tetap aja ada aturan. Nah, misal kalau mereka nggak naati aturan ya udah ada konsekuensinya gitu sih. Yang pasti kalau anak bandel itu harus ditegasin, ini aturannya,
kamu boleh main tapi harus tetap menaati aturan. Kalau misal nggak menaati aturan, ada konsekuensinya gitu. Jadi benar kalau misal mereka nggak naati aturan, ya udah konsekuensi langsung diterapin gitu. Contohnya apa aja hukuman atau konsekuensi yang biasanya diterapin di TK-TK di Jerman? Kalau di tempat aku misalnya gini, mereka ngelempar barang gitu kan. Ngelempar barang kan nggak boleh ya, karena kan bisa bahaya buat anak yang lain. Mereka ngelempar barang, lagi marah atau apa, itu barang-barang dilempar kayak gitu. Ya udah konsekuensinya, contohnya mereka disuruh duduk dulu selama 5-10 menit gitu kan. Jadi dikasih ada jam pasir gitu, mereka bisa lihat kapan mereka boleh main lagi. Atau kalau enggak, misalnya yang dilempar itu Lego. Nah kalau misal itu udah yang parah banget, itu kita bisa bilang kamu nggak boleh main di Lego ke hari ini kayak gitu. Gitu sih contohnya gitu. Tapi mereka juga dikasih tahu nggak alasan-alasannya kenapa kayak gitu atau ini? Iya, jadi direfleksi. Jadi kalau mereka habis selesai strafnya kayak gitu kan, nanti duduk, nanti 1-1 gitu loh, dijelasin. Kamu tahu nggak kamu ngelakuin apa kayak gitu? Kenapa kamu ngelakuin itu? Terus kenapa nggak boleh kayak gitu tuh mereka ini tahu, dijelasin. Terus nih kalau setahu kamu ya, ada nggak anak-anak biasanya umur berapa dikasih HP atau bisa mengoperasikan HP kayak gitu kalau di Jerman, anak-anak Jerman? Anak-anak TK zaman sekarang, aduh, aku geleng-geleng kepala. Orang tua sih ya kayak gitu kan beda-beda juga. Jadi emang bener-bener ada anak yang dari umur 1 tahun itu udah dikasih HP. Jadi umur 3 tahun, umur 4 tahun tuh mereka udah cerita. Atau umur 5 tahun udah mainan TikTok tuh ada. Jadi mereka udah nyeritain segala macam ini di TikTok tuh ini, atau jadi dia tuh ngerti lagu TikTok gitu. Aku sampai ya ampun, geleng-geleng kepala banget. Terus ada juga kemarin itu sempat ada anak umur 5 tahun, dia tuh nonton bukan seri untuk anak-anak ya, kalau menurut aku kan itu hectic banget ya, buat aku aja yang nonton tuh kayak ya ampun, itu tuh serem loh, apalagi anak-anak yang nonton. Nah kalau ada yang kasus kayak gitu, kita ngomong langsung ke orang tuanya, harus lebih ini lagi kayak hati-hatilah buat ini maksudnya anak-anak tuh jangan terlalu dibebaskan lah sama HP dan sosial media. Itu semuanya tergantung orang tua gimana mendidiknya. Tapi ada juga anak yang maksudnya kayak umur 3 tahun kayak gitu, dia belum pegang HP, itu juga ada. Tapi jarang. Jarang banget ya. Jarang, karena ya anak zaman sekarang kan aku nggak mau nyalahin. Maksudnya gimana ya, anak itu kan kenal sebenarnya karena orang tuanya juga di rumah gimana dia dididik kan. Kalau kayak misal emang udah dari kecil disediain HP, ya gimana ya, kalau di soalnya kita ini medienfreie Erziehung, jadi kalau kita sebagai erzieher aja kita nggak boleh pegang HP di depan anak. Kita pegang HP ya udah kalau pas istirahat aja kayak gitu. Terus kita nggak ada gunain laptop, tablet kayak gitu, nggak sih. Kita masih yang benar-benar apa-apa ya pakai kertas kayak gitu. Nonton video film gitu juga nggak ada? Nggak ada, nggak diboleh. Karena itu ininya layarnya kan nggak sehat ya buat anak-anak. Biar
biar mereka tuh fokus sama dunianya mereka aja gitu. Ya emang dunianya mereka lagi dunia bermain, ya bermain yang maksudnya bermain yang emang benar-benar penting untuk perkembangannya otak, perkembangannya mereka gitu. Kalau ditanya anak-anak TK di Jerman itu ketika di kindergarten gitu, kalau dipersenin ya, berapa persen mereka indoor dan berapa persen mereka outdoor kegiatannya? Kalau di tempat aku itu kita sering banget outdoor. Tapi banyak juga TK yang nggak terlalu sering outdoor. Kalau di aku tuh setiap hari kan harus keluar ya, harus outdoor gitu kan. Itu sekitar minimal 60% lah per hari itu indoor, terus sisanya tuh harus di luar. Terus kalau di aku kan kita ada jadwal kayak minimal seminggu sekali itu ke hutan, terus ada ausflug, terus ada olahraga gitu. Terus tiap hari itu kadang sekali, kadang 2 kali di garden. Tapi banyak loh anak-anak yang sama orang tuanya tuh benar-benar nggak pernah keluar. Jadi kelihatan kan maksudnya gimana mereka pas bermain di garden atau pas pergi ke hutan gitu kan, gimana grup motoriknya mereka. Sebenarnya aku juga bilang sayang banget gitu loh ketika anak-anak tuh nggak pernah keluar, karena kan bewegung itu penting banget ya untuk perkembangan anak. Sama udara apalagi kan. Terus emang banyak anak-anak yang kayak kalau jalan di hutan jalannya agak naik turun kayak gitu, yang nggak rata gitu ya, mereka udah nangis gitu, ini jalannya gini, tolong, kayak gitu juga ada anak-anak yang gitu. Nah tapi dari situ terus kita mencoba mensamaratakan. Jadi kalau misal ada angebot ke hutan kayak gitu kan, kita berusaha juga buat anak-anak yang jarang keluar kayak gitu, kita bilang yuk kita main ke hutan, yuk kita jalan keluar kayak gitu. Karena bewegung, frische Luft itu penting banget. Kalau nggak salah itu anak-anak itu sebenarnya membutuhkan bewegung itu minimal 4 jam per hari. Dan bayangin aja kalau misal anak-anak cuma di rumah disediain HP gitu ya. Nah itu untuk kesehatannya sih sebenarnya itu nggak baik. Interesting. Terus nih pertanyaan selanjutnya. Tadi kan dibilang bahwa anak-anak boleh tusuk atau sarapan di sana dan makan siang di sana ya. Itu mereka bawa sendiri atau disediakan atau gimana? Nggak mungkin ya di Jerman jajan itu kan nggak mungkin ya. Nggak ada yang jajan kayak di Indonesia. Iya, tapi aku kadang kangen loh jajan-jajan di Indonesia gitu. Okay. Di sini kalau di tempat aku itu jajannya, makanannya itu anak-anak untuk sarapan itu biasanya mereka bawa dari rumah. Tapi kita sebagai TK ya, di TK itu berusaha juga untuk menyediakan berbagai macam sarapan yang sehat. Jadi kita nyediain kayak buah juga. Tapi anak-anak tetap aja juga bawa dari rumah. Terus di tempat kita itu ada aturan nggak boleh bawa coklat. Jadi Süßigkeiten permen begitu nggak boleh dimakan di TK. Benar-benar kita apa? Chips boleh sih. Chips boleh tapi nggak boleh banyak-banyak karena kita mencoba anak mendidik juga gesunde Ernährung,
makanan yang sehat. Tapi kalau makan siang itu kita sediain karena kan orang tua juga bayarkan untuk makan siangnya. Itu disediain dari TK. Terus kalau untuk makan snack yang di siang itu setelah makan siang sekitar jam 3-an, setengah 3 gitu kan ada snack ya. Nah itu mereka bawa sendiri. Nih pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini. Apa pesan Kalina buat teman-teman yang pengen Ausbildung Ed Sheeran di Jerman? Buat kalian yang mau Ausbildung Ed Sheeran di Jerman, semangat. Asik, seru, nggak bakal nyesel, apalagi kalau seneng anak-anak ya. Itu bener-bener menarik banget apa yang dipelajarin, apa yang kita alamin di TK, maksudnya pengalaman di TK dan di sekolah yang dipelajarin itu bener-bener menarik banget. Dan itu juga maksudnya nantinya bisa kita terapkan sih, siapa tahu kita punya ponakan atau nanti suatu hari punya anak sendiri gitu ya, kita kan udah punya teorinya tentang itu. Emang sih kayak agak ribet gitu pas awal mau Ausbildungnya, harus ngurus ini itunya, terus nggak ada yang gampang lah. Awalnya memang nggak gampang, tapi kalau emang udah ditekatin mau Ausbildung, aku rekomendasiin buat Ausbildung Ed Sheeran karena memang seru, asik. Ini ada buku paketnya gitu nggak sih kalau Ausbildung Ed Sheeran gitu? Nggak ada, di aku nggak ada. Jadi setiap sekolah tiap hari gitu ya, materinya apa itu nanti dikasih dari guru, di printin, dikopiin gitu. Sama kayak waktu Ausbildung di Liga tempatku ya. Gitu. Kita punya banyak. Tapi kan kalau di Kapu kan tetap itu ada 2 buku atau 3 buku itu kan. 3 buku wajib. Di aku sama sekali nggak ada. Mantap. Oke, terima kasih banyak Kalina untuk waktunya. Kita kalau mau ngobrolin anak-anak pasti bakal panjang banget. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya. Semoga next time kita bisa sambung lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Untuk kali ini dicukupkan sekian. Kita sudah hampir 1 jam kalau nggak salah, Kak. Ya udah 1 jam, ternyata udah 1 jam. Alhamdulillah kita diundang untuk waktunya dan semua cerita-cerita menariknya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang pengen cari atau lagi cari tahu tentang info tentang Ausbildung di Jerman, khususnya Ed Sheeran. Oke Kak, sampai jumpa di Zoom next time. Assalamualaikum. Ciao. Halo.